Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah Tuhan. Sekali lagi Tuhan pada hari ini. Tak henti-hentinya Tuhan anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan tercurah atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih Tuhan. Tuhan kami minta pada saat ini Tuhan Roh Kudus, pimpin hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman yang telah Engkau nyatakan kepada aku Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, persiapkan hati jemaat-jemaat yang mendengar ya Tuhan. Kami gak mau Tuhan, kami pulang cuma hanya sebagai pendengar Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku dari setiap firman Tuhan yang akan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Sehingga itu menghasilkan buah-buah Tuhan yang memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang. Saya dikasih tugas pada kesempatan siang hari ini. Saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu, saya gak bermaksud ngajar. Saya cuma sampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan pada kesempatan pada siang hari ini saya dikasih tema tentang pengelola. Bisa diklik, saya siapkan slideshow-nya. Ya, kita pada siang hari ini akan berbicara mengenai pengelola yang baik. Tadi saya dengar firman Tuhan dari Bro Denny tadi pagi. Nah, saya berusaha untuk melengkapinya, Bapak Ibu. Kita klik dulu pertama. Sebentar. Percaya nggak Bapak Ibu kalau saya katakan bahwa kata mengelola ini adalah hal yang sangat amat teramat penting dalam hidup kita Bapak Ibu. Mengelola ini sangat teramat penting. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini itu selalu erat dengan yang namanya kata mengelola Bapak Ibu. Semakin kita bisa mengelola dengan baik, semakin pula kita berhasil dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Ada satu quote yang cukup bagus, coba Visia tolong. Hidup kita hari ini adalah hasil dari cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita di masa lalu. Hidup kita di masa depan adalah hasil dari cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita di masa kini. Coba sekali lagi kita mau ngomong sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Hidup kita hari ini adalah hasil dari cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita di masa lalu. Hidup kita di masa depan adalah hasil dari cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita di masa kini Bapak Ibu. Setuju nggak? Kalau saya waktu menyiapkan firman Tuhan ini saya ingat-ingat. Kalau saya sampai pada hari ini seperti ini, itu adalah hasil dari apa yang saya kelola Bapak Ibu. Saya mengelola waktu saya bagaimana, saya mengelola keuangan saya bagaimana, saya mengelola hati saya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan apalagi dalam hubungan berumah tangga, saya mengelola keluarga saya bagaimana, saya sebagai bapak, sebagai ayah, ada istri, ada anak-anak. Bisa juga saya sebagai seorang pelayan di tempat ini, saya mengelola mulai dipercayakan dari hal yang kecil dulu. Saya ingat waktu zaman PRBI dulu, dari zaman Asyir saya terima, itu ada Ci Surti itu yang dari dulu juga kan. Ya, banyak orang-orang di sini yang tahu dari mana, ada Kodada juga semuanya. Itu semua dari apa yang saya kelola Bapak Ibu. Kita buka di firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Saya sudah siapkan slide-nya. Saya bacakan ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Bapak Ibu. Jadi tugas pertama manusia, Tuhan tuh kasih setelah dia menciptakan manusia. Tugas pertamanya adalah untuk Adam adalah apa? Mengusahakan dan memelihara taman di Eden.
Jadi manusia pertama yang diciptakan Tuhan ditugaskan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan kepada dia. Yaitu dalam hal ini adalah taman di Eden itu. Di situ adalah taman yang bagus, segala sesuatunya sempurna, binatang-binatang, hewan tumbuh-tumbuhan, semuanya sempurna. Dan manusia dikasih kepercayaan untuk mengelola hal tersebut. Dan percaya nggak? Sampai saat ini pun tugas kita sebagai seorang manusia di bumi itu adalah mengelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Jadi tugas itu tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Dari zaman awal penciptaan manusia pertama sampai kita per hari ini, kita ini sebenarnya sedang mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mengelola apa? Banyak hal, Bapak Ibu. Mengelola waktu, ya kan? Terus apa? Mengelola tubuh kita. Termasuk apa dalamnya? Ada pikiran, ada hati, ada mulut kita. Itu kan semua harus kita kelola kan. Bagaimana kita berpikir yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Bagaimana kita mengelola hati kita pada saat kita mengalami hal yang gak enak. Kita kelola hati kita. Habis itu tersemin gue dari bagaimana kita mengelola mulut kita. Nah mulut ini kan sesuatu yang susah. Kadang-kadang kita lagi gak enak sama orang ngomongnya pedes, nyakitin orang. Tapi sekali lagi kita ingat bahwa tubuh kita ini pun harus kita kelola Bapak Ibu. Belum lagi ngomong soal makanan. Nah makanan kan juga harus kita kelola kan. Saya pilih makan apa soto tangkar Pak Edi. Setiap hari begitu. Akhirnya saya nanti akan tuai hasilnya tuh. Di usia mungkin 10 tahun dari sekarang. Atau saya pilih suka makan apa, sebetulnya saya gak suka makan durian. Mungkin Bapak Ibu yang suka makan durian, coba aja makan terus. Apakah tubuh kita dikelola dengan baik dengan makanan seperti itu? Belum lagi kita ngomong soal olahraga. Pernah gak kita kelola waktu kita untuk sempatkan diri untuk berolahraga. Apalagi saya yang udah 40 tahun lebih, saya harus membiasakan diri saya untuk berolahraga. Terus belum lagi apa? Mengelola uang Bapak Ibu yang kita miliki. Jadi semua yang Tuhan kasih itu sama kita tuh harus kita kelola. Terus apa lagi? Mengelola hubungan Bapak Ibu. Terus apa lagi? Mengelola pekerjaan, mengelola keluarga, mengelola pelayanan kalau yang pelayan. Semua itu berkaitan dengan kata mengelola dalam hidup kita. Bahkan pada saat kita terima Tuhan Yesus pun kita harus kelola Bapak Ibu. Keselamatan kita ini dengan baik. Saya cepat aja. Ayat 16-17 ayatnya. Kecil ya. Saya bacakan lagi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Saya bold perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita bisa lihat dari ayat ini, ada kata perintah Bapak Ibu. Jadi begini, di dalam kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, selalu ada perintah dan instruksi yang mengikutinya Bapak Ibu. Bisa dikatakan Tuhan tuh menetapkan batasan-batasan. Diberikan kepada kita untuk apa yang boleh kita lakukan dan apa yang gak boleh kita lakukan. Dalam hal ini di Taman Eden, taman di Eden itu, Tuhan kasih perintah. Kamu gak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi semua pohon yang kau makan, boleh kau makan buahnya di sini. Jadi di dalam Tuhan kita mengelola, itu ada batasan-batasan Bapak Ibu. Dalam hari ini adalah, yang menjadi batasan dalam kita mengelola adalah kebenaran firman Tuhan. Yang tertulis di Alkitab. Udah banyak ayat yang tertulis dalam Alkitab yang menjelaskan batasan-batasan dalam kita menggunakan, bagaimana kita menggunakan tubuh kita. Makanan yang kita makan. Batasan tentang waktu. Batasan tentang hubungan. Kalau batasan soal hubungan ada ayatnya. Jangan kau bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Maksudnya apa bedanya antara gelap dan terang. Itu jelas ada perbedaan. Itu ada batasannya di situ. Saya baru-baru ini juga bilang sama anak saya, udah mulai saat
mulai hari ini, karena saya lihat kalau nggak dikasih batasan, gadget itu merupakan jadi suatu tadinya saya berikan kepada anak-anak itu untuk maksud yang baik. Tetapi mereka tidak saya beri batasan gitu. Jadi sampai jam 12 malam gitu masih mainin apa begitu. Udah sini saya sita semua gini. Pokoknya setiap jam 10 malam semua sini bawa kemari. Jadi saya harus menetapkan batasan. Kalau enggak, apa yang dikelola, yang saya percayakan dia untuk kelola, untuk maksudnya baik, saya kasih itu untuk supaya dia bisa komunikasi. Ternyata dalam kenyataannya karena tidak ada batasan, itu menjadi kebablasan Bapak Ibu. Dan itu menjadi sesuatu yang dipercayakan menjadi suatu hal yang merusak bagi dia. Karena saya kasih batasan, sini jam 10, balikin ke sini. Sama dalam kehidupan kita juga begitu Bapak Ibu. Harus ada batasan-batasan bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Enggak bisa semuanya sesuka-suka hati kita karena itu akan merusak Bapak Ibu. Termasuk uang. Kalau Bapak Ibu gak kasih batasan tentang uang yang Bapak Ibu milikin, itu akan menjadi hal yang merusak. Bisa beli semuanya, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kaya, dan itu akhirnya merusak kita. Terus habis itu kita lihat, sekarang mari kita lihat apa yang membuat Adam dan Hawa gagal dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Kita baca di Kejadian 3 ayat 1-6. Saya bacakan lagi. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan sama menjadi seperti Allah. Tahu tentang apa yang jahat dan baik. Terus perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kita semua udah tahu ayat tersebut, cerita tersebut. Saya mau coba ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita Bapak Ibu. Ada 3 kebenaran dari dulu sampai sekarang sama. Coba diklik tolong. 1, hati-hati dengan pemutarbalikan kebenaran. Semua diperbolehkan. 2, ego manusia yang menjadi pusat Bapak Ibu. 3, melihat dan menarik hati walaupun itu melanggar perintah dari Tuhan. Itu selalu caranya begitu Bapak Ibu. Iblis selalu pakai cara itu untuk menghambat bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dalam hari ini Adam dan Hawa fail, gagal. Dan akhirnya kita tahu sama-sama mereka dibuang. Dan sampai sekarang. 3 hal ini juga sama-sama selalu menjadi kendala dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Apa aja dibolehin kan, nomor 1 dibilang, diputar balikin kan, hati-hati kan. Iblis bilang bagaimana? Semua pohon di taman di buah ini gak boleh kamu makan kan? Begitu kan kata-katanya? Terus habis itu Hawa bilang, enggak, semua boleh kumakan kecuali 1. Jadi selalu ada hal yang akan selalu memperbolehkan kita untuk melakukan semuanya Bapak Ibu. Terutama di zaman sekarang ini. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati sekali. Kalau kita punya kecenderungan semua diboleh-bolehin. Yang paling isu yang paling kencang kan LGBT. Diboleh-bolehin itu. Laki-laki boleh kawin sama laki-laki. Perempuan boleh sama perempuan. Sama yang gender yang gak jelas pun juga terserah. Kan semua diperbolehkan Bapak Ibu. Sama. Deceivenya sama. Siasatnya sama iblis.
Terus apa lagi? Kalau kita ngomong soal keuangan, saya punya banyak teman-teman, salah satunya pernah bilang begini, apa aja tuh boleh dilakukan untuk mendapatkan uang yang banyak. Wow, dia bilang begitu. Jadi apa aja boleh ya, gitu ya. Iya, asal nggak ketahuan. Begitu kan. Boleh korupsi, boleh, asal nggak ketahuan. Wah, udah sesat nih kayak begini. Untung bukan anak Tuhan ya. Jadi manipulasi boleh, boleh. Kalau ketahuan baru nggak boleh, gitu. Terus apa lagi? Kalau manusia dijadikan center, Bapak Ibu, dijadikan pusat, itu akan selalu jadi masalah, Bapak Ibu. Yang penting saya, yang penting keluarga saya, yang penting kepentingan saya. Jelas dikatakan kejatuhan manusia itu karena egonya dibujuk. Kamu mau jadi seperti Allah kan? Jangan dengar, Tuhan mah takut disaingin sama lu katanya. Makan aja juga gak makan mati kok. Selalu apa yang dikritik apa? Ego kan? Kamu harus jadi center. Kamu kalau mau jadi Allah bisa loh. Apa nggak sama seperti kita yang lakukan saat ini? Isunya begitu. Kamu harus jadi pusat perhatian. Kamu harus jadi sesuatu yang charming gitu. Yang orang tuh kamu bisa dapetin orang lah, mempengaruhi orang. Dalam pelayanan pun juga begitu Bapak Ibu. Ada orang-orang yang saya lihat pelayanan itu katanya untuk Tuhan. Tapi dalam kenyataannya enggak. Karena apa? Begitu egonya diganggu, langsung keluar sifat aslinya. Mulai memberontak, mulai enggak taat. Nah jadi saya yang harus paling penting. Saya. Hati-hati Bapak Ibu. By the way, Simpson itu jatuh karena apa Bapak Ibu? Kemampuannya ya. Dia selalu menganggap dirinya sepanjang hidupnya saya nomor satu. Saya paling kuat dan memang kenyataannya saya yang paling kuat. Bayangin Bapak Ibu bisa ngangkat pintu gerbang yang mungkin beratnya 2 ton kali ya diangkat ke atas gunung. Dan orang di Gaza pun tidak bisa ngambil lagi dari saat itu. Jadi dia selalu kegagalannya adalah dia selalu menganggap dirinya tuh menjadi pusat Bapak Ibu. Dan perhatikan waktu dia mulai sombong pintu gerbang Gaza diangkat sama dia. Kita tahu matanya dicungkil di mana. Di kota Gaza juga Bapak Ibu. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa apa yang menjadi kekuatan kita, karunia kita itu juga bisa jadi kelemahan kita Bapak Ibu. Hati-hati. Orang bilang saya punya urapan. Tapi justru kalau kamu gak siap, urapan itu bisa menghancurkan kamu. Saya punya uang yang banyak. Tapi kalau saya gak siap misalnya, uang itu akan menghancurkan kamu. Karena apa? Berpikir saya selalu yang menjadi masternya, pusatnya saya. Nomor 2 seperti itu. Nomor 3, tadi apa? Melihat dan menarik hati waktu itu melanggar perintah Tuhan. Bapak Ibu. Dosa itu kan pada awalnya kan memang terlihat menarik kan. Tapi pada saat kita lakukan, pada saat dilakukan, maka barulah kita baru tahu akhirnya dan akhirnya menyesal. Saya baru dengar kesaksian ada orang kelihatannya alim, orang Kristen, anak Tuhan, alim di depannya. Tapi ternyata dia itu punya hubungannya itu dengan gak main-main Bapak Ibu. Dengan penguasa Ratu Laut Selatan Bapak Ibu. Kelihatannya di depan alim gitu. Karena apa? Dijanjikan. Oh, kamu kalau ikut saya, nyembah saya, kamu bisa jadi kaya. Oh, kamu bisa jadi terkenal. Proyek-proyek kamu dilancarkan. Uang 1-2 M tinggal saya jentikin jari, kamu pasti dapat. Terpancing dia. Dosa, wah menggiurkan ya. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Setiap tahun diminta tumbal. Dan sekarang dia mau lepas, susah sekali. Nah itu karena apa? Dari depannya itu ditawarinnya sesuatu yang menarik. Begitu juga dengan Adam dan Hawa, terutama Hawa. Diiming-iming sesuatu yang menarik. Siapa yang nonton film Netflix yang baru tuh, Black Mirror tuh. Iblis 79, kalau ada yang nonton tuh di season 6-nya, itu kan sama. Iblisnya juga begitu.
ngiming-iming sesuatu yang katanya bagaimana. Baik, iblis zaman sekarang nggak modelnya nggak menakut-nakutin gitu. Enggak, suaranya kalem, lembut. Tapi lu diseret tuh makin lama sama dia sampai nggak bisa lepas. Tuh, selalu deceivementnya sama Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang dari zamannya. Oke, saya lanjut aja. Waktu saya cuma tinggal 1 menit lagi. Semoga keburu ya. Kita baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Perhatikan ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ada yang missing gak Bapak Ibu di ayat 27? Ayat 26 berkata apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Tapi ayat 27 dikatakan gambar aja kan. Gak ada rupanya kan, dikatakan kata rupa gak ada di situ kan. Jadi saya tangkap begini Bapak Ibu. Benar waktu manusia diciptakan itu menurut gambar dari Allah. Jadi kita ini secara fisik itu ciptaan kita ini adalah gambar Allah seperti ini. Ada matanya 2, kakinya 2, badannya 1, tangannya 2. Begitu mulutnya 1. Itu sudah terjadi Bapak Ibu. Kita sudah lahir di dunia ini sesuai dengan gambar Allah. Tetapi saya dapati kalau kita mau mencapai rupa Allah, rupa itu dalam kata Inggrisnya di situ tulisnya likeness. Keserupaan dengan Allah itu merupakan suatu proses dalam kehidupan kita sebagai manusia Bapak Ibu. Apa yang menjadi serupa dengan Allah? Karakter. Jadi karakter Allah itu bisa didapatkan pada saat kita mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita Bapak Ibu. Gambarnya benar sudah ada, tapi karakter Tuhan itu ada benihnya dalam hidup kita. Tetapi itu harus selalu dipupuk. Dan itu dalam mengelola, dalam hal ini Adam yang mengelola dalam hal ini dan ternyata dia fail. Visi gereja Hosana apa? Menjadi seperti Yesus. Misi pertamanya apa? Bertumbuh dalam karakter Kristus. Ini sesuai dengan Alkitab. Kalau Bapak Ibu mau bertumbuh jadi seperti Kristus, saya juga mau. Karakter kita mau dibentuk setiap hari, mencapai gambar dan rupa Allah itu. Perhatikan bagaimana cara kita mengelola Bapak Ibu. Perhatikan bagaimana itu kita kelola sesuai dengan perintah Tuhan atau enggak. Jangan kita ulangin kesalahan Adam, kesalahan Hawa. Sudah tahu ada batasan-batasan tapi dilanggar Bapak Ibu. Akhirnya mereka terima akibatnya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau karakter kita ini mau disempurnakan seperti karakternya Kristus. Yuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Dalam mengelola itu kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ini mungkin nanti tolong di-cut ya, yang bagian yang ini. Di YouTube nanti dianalisis saja. Barusan kemarin aku ngobrol sama seorang pengerja di gereja kita. Ada pengerja di gereja kita itu yang mengalami kendala dalam mengelola hubungan Bapak Ibu. Terus habis itu ada orang yang menasehati, dibilangnya begini, aku nasehati. Gak bisa, itu salahnya dia. Mulutnya dia tuh terlalu pedes. Habis itu dinasehati gimana? Saya gak bisa maafin dia. Bawaan saya begini dari orok, dari bayi begini, begitu loh. Jadi saya orangnya keras. Kalau dia macam-macam dengan saya juga saya balas begitu. Karena bawaan saya begini. Bapak Ibu please gitu. Kalau punya pemikiran seperti itu tolong dibuang jauh-jauh Bapak Ibu. Gak bisa kita kalau cuma punya pemikiran seperti itu. Mau bertumbuh ke karakter Kristus gak bisa Bapak Ibu. Oh saya suka dulu misalnya saya suka ngaret gitu orangnya kan waktu gitu. Kalau saya saya masih membiasakan dari orok juga saya juga suka ngaret gitu. Akhirnya
Apa? Kalau saya tetap beranggapan seperti itu, karakter Kristus nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh. Saya nggak bisa belajar mengelola waktu saya dengan baik. Pengerja yang tadi juga nggak bisa mengelola hubungan dengan baik kalau punya paradigma seperti itu Bapak Ibu. Benar semua orang bebas untuk berpikir, untuk berbicara, bertindak menurut apa yang dianggapnya baik. Tapi Bapak Ibu, selama kita belum mau nurut dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita nggak akan pernah naik kelas, nggak akan pernah naik level, nggak akan pernah ada breakthrough dalam hal tersebut. Karena kita masih pakai pemikiran kita, sifat kita. Gereja ini mau breakthrough, jangan pakai pemikiran manusia Bapak Ibu. Ikuti pemikiran dari Tuhan, firman Tuhan jelas bagaimana. Pelayanan kita mau breakthrough, pekerjaan kita mau breakthrough, sesuaikan dengan batas-batas firman Tuhan. Gak bisa pakai otak kita ini gitu loh. Karena udah fail, udah dicoba berkali-kali gagal. Kenapa gak cobalah dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Berapa orang mungkin belum tahu cara mengelola hati. Sakit hati didiemin, gak diberesin. Akhirnya jadi apa? Akar pahit. Karena apa? Ya udah kita diemin aja daripada cari ribut. Nggak bisa, firman Tuhan nggak ajarkan seperti itu Bapak Ibu. Kita harus memaafkan, kalau kamu nggak memaafkan itu akan menjadi akar pahit buat kamu. Soal mengelola hati, mengelola hubungan, mengelola waktu seperti yang saya tadi bilang. Belum lagi kalau kita mengelola waktu apa kita mau isi dengan hal yang berguna atau nggak berguna. Belum lagi soal keuangan, banyak orang kejerat utang sampai hari ini karena nggak ngerti cara mengelola uang dengan sesuai firman Tuhan. Kartu kredit gesek, dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia kelibet sendiri. Belum lagi makanan, banyak orang sakit-sakitan, asam urat, gitu kan? Karena apa? Nggak bisa mengelola apa yang mulutnya ini nggak bisa dijaga sesuai dengan standar firman Tuhan. Asal kita nurutin standar firman Tuhan aja, saya percaya beriman hidup kita akan fine-fine aja. Tapi yang jadi masalah adalah kita mengelola itu segala sesuatunya menurut apa yang kita anggap benar. Maka akan terjadi masalah. Dan akhirnya saya undang teman-teman di PAW. Apa sih yang mau kita tuju gitu dalam mengelola ini semua? Kan Tuhan mau bilangnya begini nanti sama kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia Bapak Ibu. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Dan kalimat yang sangat membahagiakan adalah apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau Bapak Ibu mau bahagia di bumi ini dan di akhirat nanti, kelolalah apa yang Tuhan udah kasih kepada kita sesuai dengan batasan-batasan standar firman Tuhan. Dunia boleh bilang semua diboleh-bolehin. Dunia boleh bilang kamu adalah senternya dalam hidup kamu. Habis itu kita lihat orang lakukan ini berhasil, orang lakukan yang gak sesuai firman Tuhan berhasil. Itu kan kayak silau kan, kayak Hawa disilaukan oleh buah itu kan. Tapi begitu kita lakukan, kita akan rasakan akibatnya yang gak enak. Terima kasih Tuhan, kita mari tundukkan kepala kita. Hamba-Mu udah selesai berbicara Tuhan pada hari ini. Tuhan biarlah kiranya firman yang singkat ini, kebenaran yang singkat ini yang hamba sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan di Hosana Tuhan. Bukan cuma hanya menjadi hal yang didengarkan Tuhan. Biarlah itu menjadi bertumbuh, jadi benih-benih dalam hati jemaat yang mendengarkannya. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya.